Guna mencegah penyebaran virus corona, sejumlah daerah menerapkan pembatasan wilayah secara mandiri, di antaranya Garut dan juga Tasikmalaya. Untuk itu kita akan bergabung bersama rekan-rekan kami, ada Taufik Hidayat di Garut dan Ipung S. Munawar di Tasikmalaya. Kita ke Tasikmalaya dulu, ke Garut dulu, ada Taufik. Taufik, bagaimana kondisinya pasca penerapan pembatasan wilayah secara mandiri di sana? Baik, Alphard dan pemirsa di rumah, bisa saya sampaikan bahwa penerapan karantina wilayah atau lokal lockdown yang berencana akan diberlakukan menurut Bupati Garut akan diberlakukan besok atau Senin 30 Maret 2020 masih sedang digodok di mana-mana saja titik-titiknya yang akan dilakukan penyekatan bagi membatasi pergerakan masyarakat yang belum mengindahkan social distance dan physical distance hingga hari ini. Terpantau hingga sore hari ini, sejumlah pusat perbelanjaan di Kota Garut masih dipadati oleh masyarakat yang berdesakan ingin berbelanja yang memang bukan kebutuhan pokok, di mana mereka lebih memilih melakukan shopping atau belanja-belanja yang tidak perlu, seperti bukan belanja untuk makanan sehari-hari. Mereka masih memadati Jalan Ahmad Yani. Hal tersebut menjadi acuan pemerintah Kabupaten Garut untuk menerapkan karantina wilayah, sebagian karantina wilayah mulai besok. Nah, untuk titik-titiknya di mana saja masih terus digodok atau masih terus dirapatkan oleh Forkopimda hingga sore ini, dan kami para jurnalis awak media juga masih menunggu hasil pernyataan Bupati Garut Rudi Gunawan, di mana semalam menyatakan jika masyarakat masih membandel, maka karantina wilayah atau lokal lockdown akan diberlakukan di beberapa titik sehingga bisa membatasi gerak atau warga yang kerap keluyuran tanpa ada urusan. Seperti itu, apa? Sejauh ini data mengenai lokal lockdown ini belum jelas. Apa yang dibatasi? Akses dari mana ke mana? Akses kotanya saja, atau memang warga memang benar-benar tidak diperbolehkan keluar rumah, atau seperti apa? Untuk bocoran sementara yang disampaikan oleh Bupati Garut bahwa memang untuk sementara akan dilakukan di sejumlah titik di kota Garut, di mana memang banyak tempat berkumpul kerumunan masyarakat, di mana tempat-tempat tersebut bisa membahayakan. Termasuk pemerintah Kabupaten Garut juga sudah menerapkan pemeriksaan di perbatasan Garut Bandung, di mana pemeriksaan kesehatan tersebut diwajibkan bagi seluruh penumpang bus yang masuk ke dalam Kota Garut, di mana misalkan dari luar Kota Garut, dari Bandung, dari Jakarta dan luar kota-kota lain, wajib diturunkan dan diperiksa suhu tubuh, kesehatan dan riwayat perjalanan, pernah ke luar negeri atau riwayat perjalanan pernah ke tempat-tempat yang endemik berbahaya corona hingga hari ini. Dan untuk Garut sendiri hingga sore hari ini jumlah data yang positif virus COVID-19 ini masih nihil, beruntung. Dan untuk jumlah orang dalam pengawasan mencapai hampir 500 orang lebih. Untuk pasien dalam pengawasan atau PDP mencapai 58 orang, di mana kita ketahui masih banyak pemudik atau warga-warga Garut yang memang merantau mulai masuk ke Garut. Sudah hampir 3 hari tercatat hampir 80.000 warga Garut yang merantau masuk kembali ke Garut. Hal tersebut menjadi acuan bahwa jumlah orang dalam pengawasan terus bertambah. Demikian, Alphard. Anda katakan masih banyak yang datang ke Garut, sekitar 80.000 orang hingga saat ini dalam beberapa hari terakhir. Tapi bagaimana dengan pergerakan warga Garut yang keluar dari Garut begitu? Apakah juga terdata cukup banyak? Untuk data warga Garut yang keluar Garut masih dinyatakan relatif lumrah, karena mereka keluar kota Garut hanya untuk berpergian memberi berbagai kebutuhan seperti alat-alat disinfektan, kemudian obat-obatan, di mana warga Garut yang keluar kota Garut memang kerap memadati wilayah Bandung, di mana Bandung merupakan
pusat perbelanjaan terlengkap, di mana obat-obatan ataupun alat-alat untuk penyemprotan disinfektan di Garut. Sementara untuk kebutuhan-kebutuhan keperluan lain, warga Garut ke Bandung biasanya melakukan perjalanan dinas. Nah, untuk hal itu Pemda Garut akan terus melakukan sosialisasi atau penerapan agar social distance dan physical distance ini dapat dipatuhi masyarakat selama wabah corona terus membahayakan masyarakat. Tapi beruntung untuk Garut masih nihil untuk kasus positif corona. Demikian apa? Baik, dari pantauan Anda sendiri seperti apa? Berdasarkan himbauan yang sudah dikeluarkan oleh pemerintah Kabupaten Garut untuk social distancing, tidak keluar rumah, tapi dari pantauan Anda di lapangan bagaimana? Untuk pantauan sejak pagi hingga sore hari ini, memang masyarakat masih banyak yang tidak patuh terhadap himbauan pemerintah, di mana masyarakat dilarang berpergian keluar rumah apabila memang tidak mendesak sekali. Dan sudah saya katakan tadi bahwa memang pusatnya di Garut merupakan ada di Jalan Ahmad Yani, kemudian Jalan Ciledug, masih dipadati masyarakat yang memang berbelanja bukan kebutuhan pokok, di mana hanya belanja-belanja shopping seperti pakaian, handphone, sepatu, hal-hal seperti itu. Mereka tidak membelanjakan jalan untuk pangan, beras, atau sembako, sehingga Bupati Garut sempat menegaskan jika masyarakatnya tetap seperti ini, karantina wilayah akan diberlakukan secepatnya, seperti itu, Alfat. Terakhir mungkin Taufik, kepada Anda, ini kan kebijakan di Kabupaten Garut. Bagaimana dengan di Kota Garut sendiri? Ada informasi? Untuk masyarakat di kabupaten lebih relatif untuk wilayah-wilayah relatif taat ya, seperti di pedesaan, di kecamatan mereka taat ketika ada imbauan-imbauan dari kecamatan atau dari pihak-pihak desa untuk agar tidak berpergian keluar rumah apabila memang tidak sangat mendesak. Tapi untuk di kota Garutnya, di perkotaannya, mereka masih ngeyel dan masyarakat seolah-olah bahwa corona ini dianggap tidak akan membahayakan dirinya. Jadi mereka lebih membandel ketimbang masyarakat yang ada di wilayah, seperti itu, apa? Baik. Taufik Hidayat mengabarkan dari Garut, Jawa Barat. Kita akan beralih ke rekan kami Ipung Munawar di Tasikmalaya. Ipung, kabarnya kalau di Tasik akan ada lokal lockdown pada hari Selasa tanggal 31. Bagaimana sejauh ini perkembangannya? Baik, apa dapat kami laporkan dari Tasikmalaya, tim krisis center COVID-19 Kota Tasikmalaya awalnya ini menyebutkan 5 pasien terkonfirmasi positif virus corona di wilayahnya akibat terpapar klaster di Lembang dan Bandung serta Jakarta. Nah, pihak Dinkes sekarang terus melakukan tracking kepada orang-orang yang telah kontak sebelumnya dengan mereka. Setelah data tracing terkumpul, akan dilakukan rapid test atau tes cepat bagi mereka yang pernah terlibat kontak dengan para pasien positif. Demikian apa untuk sementara saya gambarkan. Ya, Ipung, tadi Anda katakan ada 5 orang yang sudah positif di Tasikmalaya dan rencananya pemerintah Garut akan menggelar pembatasan wilayah secara mandiri. Bagaimana perkembangan mengenai hal ini? Perkembangan dari 5 orang kemarin yang positif itu, ternyata 1 orang tadi malam meninggal dunia dan tadi pagi jenazahnya sudah dikremasi. Terus terkait dengan adanya pencegahan virus menyebar di wilayah Kota Tasikmalaya, pemerintahan Kota Tasikmalaya melakukan bukan isolasi, tapi bukan istilahnya tidak boleh keluar dengan ketat, tapi ini masuknya dalam karantina wilayah berupa seperti ini, larangan angkung atau sernatan pelari masuk ke wilayah Kota Tasikmalaya. Kebijakan itu tertuang dalam surat edaran yang dikeluarkan Dinas Perhubungan Kota Tasikmalaya. Nah, mulai Selasa besok, tim Dinas Perhubungan akan membentuk pos-pos penjagaan dan pos tersebut
akan ditempatkan di tiap akses masuk wilayah Kota Tasikmalaya. Demikian, Albert. Artinya akan ada pelarangan masuk dari sejumlah angkutan umum mulai dari darat, laut, dan juga udara sampai kereta api, begitu? Rencananya demikian, terlebih yang kendaraan datang dari zona merah yang seperti telah diberitahukan sebelumnya, yaitu di daerah-daerah Jabodetabek dan sekitarnya demikian. Tadi Anda katakan ini pembatasan angkutan umum. Bagaimana dengan kendaraan-kendaraan pribadi yang masuk ke dalam kota Tasikmalaya dari luar kota? Apakah juga akan mengalami atau mendapatkan pelarangan masuk? Nah, untuk pihak angkutan umum sejauh ini masih dalam pembahasan di Dinas Perhubungan, tapi tetap fokusnya kepada angkutan umum yang masuk ke wilayah Kota Tasikmalaya. Demikian, Abad. Oke, kalau di Garut tadi informasinya ketika pemerintah daerah merencanakan adanya pembatasan wilayah secara mandiri, pusat perbelanjaan mulai diserbu oleh warga. Bagaimana kemudian pantauan Anda di Tasikmalaya sejak pemerintah di sana menyatakan akan melakukan pengetatan penjagaan di sejumlah akses masuk? Untuk wilayah Kota Tasikmalaya sendiri di perkotaan, pantauan kami dari pagi hingga siang terlihat landai, malah cenderung sepi. Beberapa tempat perbelanjaan terlihat lenggang. Malah untuk seperti taman kota dan alun-alun yang biasanya dijajali massa, sekarang terlihat ada tulisan di depannya ditutup untuk sementara. Demikian, Albert. Oke, jadi memang sebelumnya sudah ada kebijakan dari pemerintah setempat untuk menutup area-area publik seperti mal, taman, dan lain-lain. Demikian, untuk kebijakan-kebijakan itu memang sudah diterapkan terlebih dahulu, terlebih tempat hiburan yang tiap malam aparat kepolisian, TNI, dan Satpol PP terus bergerak menghimbau warga untuk tidak berkerumun. Demikian, Abad. Baik, Ipung S. Munawar mengabarkan langsung dari Tasikmalaya. Tetap jaga kesehatan Anda dan selamat kembali bekerja. Sebelumnya juga ada rekan kami Taufik Hidayat dari Garut, di mana kedua wilayah ini rencananya akan melakukan pembatasan wilayah secara mandiri dengan sejumlah kebijakannya masing-masing. Kami jeda dulu pemirsa, kami akan kembali lagi masih seputar perkembangan dan juga penanganan COVID-19 di Indonesia. Sesaat lagi kami kembali.